Artinya orang yang baru saja memegang daging babi itu tidak wajib membasuh tangannya 7 kali, apalagi sampai dicampur dengan debu segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudaraku, para sahabat dan teman-teman sekalian serta para subscriber yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian singkat pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan segala urusan, dilapangkan rezeki dan diberikan keberkahan dalam keluarga. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, kita akan bahas tentang najis anjing. Bahwa anjing itu dihukumi najis dalam mazhab Asy-Syafi'i itu memang benar. Tetapi hadis-hadis yang menjadi dasar najisnya anjing, terutama hadis Muslim, itu semua mengacu kepada jilatannya. Sehingga beberapa kitab matnin, terutama kitab takrib yang menjadi rujukan para ulama dan semua berusaha untuk menjelaskan, itu menggunakan istilah wulu, artinya jilatan. Karena memang hadis yang menjelaskan tentang kenajisan anjing itu fokus kepada jilatan anjing. Dalam kitab takrib ya dijelaskan wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi. Apabila ada wadah yang terkena oleh jilatan anjing, wadah atau peralatan-peralatan yang lain dan tentu juga tubuh kita, dijilat anjing dan babi atau celeng atau babi hutan, itu cara mensucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satu basuhan yang 7 itu mesti dicampur dengan debu. Kemudian wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi. Adapun cara mensucikan dari najis yang lain, ya cukup dibasuh atau disiram sekali saja, asalkan itu bisa menghilangkan najis, ya sudah selesai, suci. Oke? Nah, sehubungan dengan beberapa hadis itu merujuk kepada jilatan anjing, sehingga muncullah beberapa hukum, ada perbedaan-perbedaan. Jadi ternyata dibedakan. Kalau najis itu disebabkan oleh jilatan anjing, semua sepakat itu mesti dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu. Permasalahan yang sekarang adalah bagaimana seumpama najis itu tidak berasal dari jilatan anjing, tetapi berasal dari anggota tubuh anjing yang lain. Misalnya karena kita kegesek, atau mungkin ada lantai yang baru saja dilewati oleh anjing dan kakinya basah. Apakah itu juga harus dibasuh 7 kali? Nah, disinilah yang akan kita bahas. Kita lanjutkan, ini kitab Kifayatul Akhyar. Kitab Kifayatul Akhyar yang menjelaskan kitab takrib milik Syekh Abi Suja. Dalam kitab Kifayatul Akhyar ini disebutkan begini, halaman 57, halaman 58. Qala an-Nawawi fi ar-Rawdati wa fi wajhin syadzin annahu yakfi fi ghasli ma siwal wulughi marratun ka ghasli sairin najasati. Ada satu pendapat yang nyeleneh. Nah, pendapat ini nyeleneh, kata Imam An-Nawawi. Bahwasanya ketika najis itu disebabkan oleh anjing tetapi bukan dari jilatannya. Contoh tadi seperti kegesek, karena kita bergesekan, ada kontak fisik dengan anjing atau kita peluk anjing, ya najis. Tetapi menurut pendapat ini itu cukup dibasuh sekali saja, kaghasli sairin najasati, sebagaimana kita membasuh najis-najis yang lain.
Ya. Dalam kitab Ar-Raudhah menurut Imam An-Nawawi itu disebutkan najis yang disebabkan bukan dari jilatan anjing, disebabkan oleh anjing, tetapi bukan dari jilatannya, itu cukup dibasuh sekali saja. Misalnya kita habis pegang anjing, atau memeluk anjing, atau mungkin gendong anjing, maka itu cukup kita basuh sekali saja. Dalam kitab Ar-Raudhah, meskipun diakui itu sebagai pendapat yang nyeleneh. Tetapi lihat lanjutannya di sini. Wa hadzal wajhu qala fi syarhil muhazzabi innahu muttajihun wa qawiyyun min haitsud dalil. Pendapat ini sebenarnya muttajih, kuat, unggul. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan najisnya anjing itu fokus dan orientasinya pada jilatannya saja. Jadi kenapa kemudian muncul pendapat ini bahwa kalau najis itu tidak disebabkan oleh jilatan anjing, tetapi oleh bagian tubuh anjing yang lain, maka cukup dibasuh sekali saja. Gitu ya sahabat ya. Ila anqal wa hal yusalu minal khinziri kal kalbi amla. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah najis celeng, najis babi atau babi hutan itu cara mensucikannya sama dengan anjing? Di sini disebutkan qaulani al-jadid wa bihi qata'a ba'duhum na'am li'annahu najisul aini fakana kal kalbi bal aula. Pendapat pertama mengatakan bahwa najis babi atau najis celeng itu sama dengan anjing. Artinya jilatannya itu wajib dibasuh 7 kali. Sedangkan najis yang lain dari tubuh babi itu ini tidak wajib dibasuh 7 kali tetapi cukup dibasuh sekali saja. Ini pendapat yang pertama. Wa qala fil qadim innahu yusalu marratan kasairin najasati لأن التغليظ في الكلاب إنما ورد قطعا لهم عما يعتادونه من مخالطتها وزجرا كالحد في الخمر. Nah, itu tadi pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid. Dalam qaul qadim, Imam Asy-Syafi'i mengatakan innahu yusalu marratan kasairin najasat. Bekas jilatan babi itu cuma yusalu marratan, cukup dibasuh sekali saja. Sama dengan najis-najis yang lain. Itu dalam qaul qadim. Jadi ada perbedaan-perbedaan pendapat. Silakan pilih yang mana saja karena ini adalah pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i juga. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Dan seterusnya, wa hadzal qaulu rajjahahu an-Nawawi fi syarhil muhazzabi. Pendapat yang mengatakan bahwa jilatan babi itu cukup dibasuh dengan sekali saja itu diunggulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Redaksi yang ada dalam kitab Al-Muhazzab mengatakan begini, ar-rajihu min haitsud dalil annahu yakfi ghuslatun wahidah bila turabin. Cukup dibasuh sekali saja tanpa dicampur dengan debu. Bekas jilatan babi. Kalau bekas jilatan anjing, itu jelas tetap harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Artinya, orang yang baru saja memegang daging babi, itu tidak wajib membasuh tangannya 7 kali, apalagi sampai dicampur dengan debu segala. Tidak. Menurut qaul qadim, cukup dibasuh sekali saja, itu pun tidak wajib menggunakan debu. Jadi yusalu kasairin najasat. Itu dibasuh sekali saja, asal sudah hilang rasa, bau dan warnanya, ya sudah selesai. Tidak harus dibasuh 7 kali dan tidak perlu dicampur dengan debu menurut qaul qadim. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan. Wa hal yaqumu as-sabun wal asnanu maqamat turab?
Tadi di awal dikatakan bahwa membasuh wadah, peralatan, atau tubuh kita yang habis dijilat anjing itu dibasuh 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Pertanyaannya sekarang, apakah sabun itu bisa mengganti debu? Nah, di sini dikatakan oleh Imam Al-Hisni, fihi aqwalun, ahaduha na'am. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ahaduha na'am. Pendapat pertama mengatakan ya. Artinya ketika kita membasuh tangan karena habis dijilat anjing, itu boleh nggak pakai debu, tetapi debunya diganti dengan sabun, dibasuh dengan sabun. Jadi dibasuh 7 kali, salah satunya diikuti dengan sabun, bukan dengan debu. Itu boleh. Kama yaqumu ghairul hajari maqamahu fil istinja, itu sama dengan orang beristinja tidak menggunakan batu. Asalnya orang beristinja itu membersihkan kotoran itu dengan menggunakan batu. Tetapi kemudian menggunakan selain batu, asalkan fungsinya sama dengan batu, ya boleh, nggak apa-apa. Nah, ini sebagaimana terjadi kepada sabun. Jika sabun itu dianggap bisa menghilangkan najis, maka sabun itu boleh menjadi pengganti debu. Ila anqal wa hadza ma sahhahahu an-Nawawi fi kitabih Ru'usil Masail. Ini yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Ru'usil Masail. Wal azhar fi rafi'i wal rawdati wa syarh al-muhadzabi annahu la yaqumu li'annaha taharatun muta'alliqatun biturab fala yaqumu ghairuhu maqamahu katayammum. Pendapat lain mengatakan bahwa sabun tidak bisa menjadi pengganti debu. Ini pendapat Imam Ar-Rafi'i dan juga pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Rawdah dan Syarah Al-Muhadzab. Pendapat kedua sepertinya menjadi penengah dari perbedaan pendapat yang pertama. Bagaimana dikatakan wal qalu tsani in wajadat turabah lam yakum wa illa qama. Pendapat kedua mengatakan begini, bagi orang yang tidak menemukan debu, boleh dia menggunakan sabun. Tetapi kalau masih ada debu, jangan menggunakan sabun. Sepertinya ini yang pilihan yang lebih bijak, mengkompromikan antara dua pendapat pertama yang berbeda. Ada lagi, waqila yaqumu fima yufsiduhu turab kasyab dunal awani. Pendapat lain mengatakan sabun itu hanya boleh menjadi pengganti debu jika nanti menggunakan debu malah menambah masalah. Contoh, ada anjing yang menjilat pakaian kita. Kalau digosok dengan debu justru nambah masalah. Maka untuk pakaian itu boleh menggunakan sabun. Dunal awani, tetapi untuk peralatan masak, peralatan makan, atau mungkin tubuh kita, itu tidak boleh menggunakan sabun, seharusnya menggunakan debu. Jadi itu para sahabat, kalau dari jilatan anjing, itu harus dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan debu. Adapun najis yang disebabkan bukan dari jilatan anjing, dari tubuhnya, atau dari bulunya, dari kakinya, atau kita baru mengusap kepalanya, terus dalam keadaan sama-sama basah, itu cukup dibasuh sekali saja. Oke, begitu pula dengan najis yang disebabkan oleh babi. Yang disebabkan oleh babi, itu cukup dibasuh sekali saja. Termasuk ketika kita habis megang daging babi, itu cukup tangan dibasuh sekali saja. Dan boleh menggunakan sabun. Meski tetap lebih baik menggunakan debu Itu namanya khurujan minal khilaf. Jadi al-khuruj minal khilaf mustahabun. Artinya kita lebih baik menggunakan hukum yang lebih ketat, lebih berhati-hati.
Yang ringan-ringan itu bisa kita gunakan sebagai alternatif saja, sewaktu-waktu saja, kondisional. Dalam kondisi normal, kita tetap menggunakan hukum asal, yaitu hukum yang lebih kuat. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.